Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Selasa 14 Februari 2023. Oleh karena kemurahan Allah kita dibangunkan dan akan menerima berkat rohani yang memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini berjudul Tidak Takut Terhadap Bahaya. Kita akan membaca beberapa ayat dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika musim dingin sudah berlalu, gembala dan domba-dombanya meninggalkan kandang, tempat berteduh yang hangat dan aman. Mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan. Gembala di depan, domba-domba mengikutinya di belakang. Dengan perlahan mereka menyusuri bukit-bukit. Namun demikian jalan naik ke bukit kadang-kadang sulit dan terjal. Mereka harus melalui lembah-lembah yang dingin dan gelap. Juga melewati tebing-tebing yang dalam dan berbahaya. Mereka harus bermalam di tempat-tempat di mana ada banyak binatang buas berkeliaran. Domba-domba menjadi sangat letih dan tidak aman. Itulah situasi yang digambarkan Daud ketika ia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman," yang ditulis oleh kitab Mazmur pasal 23 ayat 4a. Yang jelas bahaya maut, kecelakaan, keletihan, bahkan kelaparan siap menghadang Daud. Tetapi menarik sekali apa yang dikatakan Daud selanjutnya. Dia berkata, "Aku tidak takut bahaya." Mengapa Daud tidak takut bahaya? Alasannya sangat jelas dan tegas. Mazmur 23 ayat 4b, "Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Daud beriman bahwa Allah Sang Gembala Agung akan memimpin, mengawasi, melindungi, dan memeliharanya. Sejalan dengan apa yang diimani oleh Daud, Musa sudah menyatakan hal yang sama. Penulis kitab Ibrani memberi kesaksian dalam Ibrani 11 ayat 27a. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beralasan sekali kalau Firaun murka bahkan mau membunuh Musa. Karena Musa sudah membunuh salah satu orang Mesir. Sudah bisa baca itu dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 15. Tetapi terhadap murka Firaun yang siap melahap bagaikan lahar yang keluar dari gunung berapi itu, Musa tidak takut. Sekalipun pada kenyataannya ia memutuskan untuk menghindar ke tanah Midian, namun sesungguhnya hati Musa tidak takut. Hal ini terbukti di kemudian hari Musa kembali lagi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa tidak takut sebab dengan imannya, dia sanggup melihat yang tidak kelihatan, yaitu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Iman yang benar mendatangkan keberanian untuk menghadapi setiap masalah dan rintangan yang menghadang di depan. Saudara-saudara, bagaimanapun juga ketakutan itu adalah hantu yang terus membayangi kehidupan manusia. Ketakutan akan masa depan yang suram, ketakutan akan kehidupan ekonomi yang merosot karena semakin melonjaknya harga-harga barang-barang, ketakutan akan pemasukan keuangan yang menurun karena kondisi perusahaan yang tidak stabil, atau karena kondisi perekonomian yang sedang mengalami resesi. Dan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin mereka takut menghadapi kematian. Apapun jenis ketakutannya, hal itu menunjukkan bahwa orang yang masih dikuasai ketakutan
adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita tetap beriman bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, dan biarlah kita menjauhkan segala ketakutan, baik yang berhubungan dengan masalah jasmani, materi, maupun yang berhubungan dengan masalah rohani. Mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana caranya menghilangkan ketakutan itu. Karena hidup di dunia zaman sekarang ini banyak sekali hal yang menakutkan. Hampir setiap hari kita mendengar, melihat tayangan di televisi atau di video, di HP kita, hal-hal yang mendatangkan ketakutan dalam diri kita. Tetapi firman dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dan 19 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi karena Allah sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna dan kekal, maka seharusnya ketakutan itu tidak ada lagi dalam diri kita. Sebab itu pagi hari ini mari kita memeriksa keadaan atau kondisi kasih kita kepada Kristus. Apakah kasih kita kepadanya masih menggebu-gebu, masih seperti pada waktu kita pertama kali mengenal Yesus dengan istilah kasih yang mula-mula itu? Apakah kasih yang mula-mula itu sudah menurun, sudah kendor, sudah pudar? Pantas saja ketakutan mulai menyerang. Memang apa yang kita takutkan itu bukan hal yang khayalan, tetapi memang nyata. Namun kasih Allah yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih yang sempurna itu, kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka ketakutanlah yang akan menyerang kita. Sebab kasih itu menimbulkan iman, percaya dalam diri kita. Kalau Allah yang mengasihi kita dengan kasih sempurna dan kita pun mengasihi Dia dengan segenap hati, maka tidak akan ada ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa Dia yang mengasihi kita dan Dia yang kita kasihi itu akan selalu menjaga, menyertai, melindungi, membela kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita masing-masing memeriksa kasih kita kepada Tuhan. Sejauh mana toh kita mengasihi Tuhan? Pada kenyataannya seringkali kita mengabaikan Tuhan dan mementingkan hal-hal yang lain. Tetapi saya percaya kalau Tuhan izinkan saudara mendengar renungan ini, pasti Tuhan sedang menyelidiki hati kita masing-masing. Dan Tuhan ingin supaya kita memperbaiki kualitas kasih kita kepada Tuhan, supaya di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini kita tidak takut bahaya, karena kita percaya sepenuhnya bahwa Gembala yang agung itu selalu menyertai dan menghindarkan kita dari segala malapetaka, memelihara kita dalam naungan kasih dan kuasa-Nya, memelihara kita sehingga kita tidak kekurangan apapun. Kasih kita kepada Kristus yang menimbulkan iman percaya yang teguh, itu yang akan menyebabkan kita banyak bersyukur dan selalu bersyukur, banyak memuji dan selalu menyembah Tuhan apapun yang terjadi, sebab kita mempercayai Dia. Mari berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih kalau pagi hari ini Engkau menyatakan kasih setiamu kepada kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Gembala yang tidak pernah membiarkan kami naik gunung turun lembah tanpa penyertaan-Mu. Seringkali kami ketakutan akan hal-hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami takut akan masa depan kami.
Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu telah berbicara kepada kami. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau sebagai gembala yang selalu menyertai kami, walaupun saat-saat kami di dalam lembah kekelaman, tetapi Engkau ada untuk memberikan penghiburan dan kekuatan serta pertolongan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, biarlah kasih Kristus melimpah terus dalam hati kami, dan kami pun mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau mempercayai Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup memelihara hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara semua. Kita adalah domba-domba yang dipelihara oleh gembala yang mengasihi kita. Percayakan hidupmu kepadanya, maka gembala itu akan bertindak untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Haleluya, amin.